Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmiati, NPM 051058041901, semester 6, kelas A, Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan sedikit materi tentang administrasi. Administrasi adalah suatu bentuk usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan pengaturan kebijakan untuk mencapai tujuan. Pengertian administrasi secara sempit ialah suatu bentuk kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan sederhana, ketik-mengetik, dan sebagainya yang mempunyai sifat teknis ketatausahaan. Sedangkan pengertian administrasi secara luas ialah segala bentuk proses kerjasama dari dua orang atau lebih untuk mencapai tujuannya dengan memanfaatkan sarana dan prasarana khusus secara berdaya, guna, dan berhasil guna. Pengertian administrasi menurut para ahli. Menurut Albert, administrasi secara sempit didefinisikan sebagian penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis baik internal maupun eksternal, dengan maksud menyediakan keterangan serta memudahkan untuk memperoleh kembali baik sebagian maupun menyeluruh. Pengertian administrasi secara sempit ini lebih dikenal dengan istilah tata usaha. Menurut George Terry, administrasi adalah perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran serta penggerakan mereka yang melaksanakannya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Ordeutet pada tahun 1953 menjelaskan bahwa administrasi adalah usaha yang luas, mencakup segala bidang untuk memimpin, mengusahakan, mengatur kegiatan bekerja sama manusia yang ditunjukkan pada tujuan-tujuan dan maksud-maksud tertentu. Menurut Dr. Andes de Leange dan Dr. Andes Sutarto pada tahun 1977 mengemukakan bahwa administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Dr. Sondang P. Siagian, MPA, pada tahun 1977, administrasi adalah keseluruhan proses bekerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Suewarno Handayaningrat mengatakan bahwa administrasi secara sempit berasal dari kata administrasi atau bahasa Belanda, yaitu meliputi kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Itu dikatakan pada tahun 1988. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa administrasi dalam arti sempit merupakan kegiatan ketatausahaan yang meliputi kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan dan pengarsipan surat, serta hal lainnya yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi serta mempermudah memperoleh informasi kembali jika dibutuhkan. Perbedaan administrasi negara dengan administrasi publik. Dalam administrasi negara, konsep yang diterapkan adalah good government, yang mementingkan hierarki, tidak consumer oriented, sehingga cenderung kaku, tidak ada keterlibatan masyarakat pada kegiatan administrasi dan pelayanan publik. Administrasi publik melibatkan 3 unsur, yaitu negara, pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. Keterlibatan unsur selain pemerintah seperti ini merupakan konsep good governance. Negara menjadi katalisator dan fasilitator keinginan dan kepentingan masyarakat dan pihak swasta.
Pergeseran konsep dan keterlibatan masyarakat dan pihak swasta itulah yang menjadi penyebab mengapa administrasi negara diubah menjadi administrasi publik. Negara perlu menyesuaikan diri dalam menjalankan administrasi dengan lebih memperhatikan keinginan dan kepentingan publik. Prinsip administrasi menurut Henry Fayol dalam Robbins pada tahun 2001 mengemukakan prinsip-prinsip administrasi yang kemudian dikenal sebagai prinsip-prinsip manajemen karena Henry Fayol dianggap sebagai bapak manajemen. Adapun prinsip-prinsip itu sebagai berikut. 1. Pembagian pekerjaan. 2. Wewenang. 3. Disiplin. 4. Kesatuan komando. 5. Kesatuan arah. 6. Prioritaskan kepentingan umum. 7. Pemberian upah. 8. Pemusatan. 9. Rentang kendali. 10. Tata tertib. 11. Keadilan. 12. Stabilitas pada pejabat personal. 13. Inisiatif. 14. Rasa persatuan. Itulah presentasi dari saya. Billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.